Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala bainina syakiyan wala mahruma. Ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna rabbana zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan, sudah mengundang kami kemari, dan saya senang hati berjumpa dengan ikhwan-ikhwan di sini. Semoga bukan hanya kita dipertemukan di masjid ini saja, tapi mudah-mudahan juga Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza marartum birriyadil jannati fartau." Kalau kalian lewat di sebuah taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Rasul, taman-taman sorga itu apa maksudnya? Maka Nabi SAW bersabda, "Hilakallah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah alias masjid, dibacakan Al-Quran, dipelajari hadis-hadis Nabi di situ, kecuali Allah akan menebarkan ketenangannya, Allah akan menurunkan rahmatnya, dan para malaikat akan mengepakkan sayapnya, dan nama kita disebut-sebut di langit sana. Indahnya majlis ilmu itu, ikhwan. Datangnya saja antum kemari, kemudian setelah selesai majlis taklim antum pulang, apa kata Rasul? "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah, pergilah kalian, dosa kalian sudah diampuni. Bagaimana yang tidur Ustaz, diampuni enggak? Tak tahu pula saya. Yang jelas jangan tidur saja, dengerin sampai selesai. Pembahasan di malam hari ini, sebagaimana dijanjikan, kita akan membahas tentang fitnah akhir zaman. Artinya bicara soal huru-hara hari kiamat. Tapi tentu fitnah akhir zaman bukan hanya bicara soal tanda-tanda kiamat saja. Banyak persoalan nanti kita akan bahas, karena memang kita sendiri berada di akhir zaman. Kita tahu bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Jika tidak ada umat setelah umat Rasul, maknanya kita dengan kiamat itu sudah dekat, karena tidak ada umat lagi. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan, "Ana was-sa'ah kahataini," kata Rasul, saya dan hari kiamat seperti ini, saking dekatnya. Dengan mengisyaratkan dua jari, saya dan hari kiamat seperti ini, kata Rasul. Artinya ketika Rasul SAW mengisyaratkan seperti itu,
menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW sendiri adalah bagian daripada tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ditambah-tambah menurut para ulama 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu sudah berlaku. Hanya beberapa persen saja yang tersisa. Artinya tinggal menginjak kepada tanda-tanda kiamat besar. Tetapi karena tanda-tanda kiamat besar ini sama pertanyaannya dengan kapan kiamat, sehingga kita tidak bisa memprediksi. Tidak bisa kemudian kita mencocok logi, karena banyak sebagian orang yang berusaha kemudian tahu kecuali Allah. Bertanya soal kapan tanda-tanda kiamat besar sama dengan bertanya kapan kiamat, karena Rasul kan tidak menyebutkan waktunya. Ketika Nabi SAW bicara soal kiamat saja, Rasul hanya menyebutkan harinya saja kan, hari Jumat. Hari Jumat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam. Hari Jumat itu Allah memasukkan Adam ke sorga. Hari Jumat Allah keluarkan Adam dari sorga. Dan hari Jumat juga Allah wafatkan Adam. Dan hari Jumat juga Allah bangkitkan kiamat. Hanya disebut harinya saja. Adapun tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya dalam hadis yang panjang sekali, hadis Jibril namanya, ulama menyebutnya induk hadis. Kalau Al-Fatihah itu induk Quran, tapi kalau induk hadis itu hadis Jibril. Kan semua ada induknya. Al-Quran disebut induknya Al-Fatihah. Kata Rasul, la salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan menggunakan induknya Al-Quran. Apa induk Al-Quran? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah menjadikan induk Al-Quran? Karena seluruh Al-Quran itu rangkuman daripada surah Al-Fatihah. Quran itu kan terbagi tiga. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara hukum, sepertiga bicara akhlak. Dan itu semua ada dalam surah Al-Fatihah. Tetapi kalau bicara induk hadis, berarti bicara soal hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW bertanya soal Islam, bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, dan semua dijawab Nabi. Jibril bertanya soal Islam, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak jawab. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Tidak tahu, saya dan engkau tidak tahu. Kalau Rasul tidak tahu kapan kiamat, Jibril tidak tahu kapan kiamat, muncul pula orang mengatakan tahu kiamat. Kemarin nih kan 2022 ya, akan terjadi dukhon, asap tebal di langit. Rupanya tak terjadi. Alhamdulillah tak jadi kiamat. Berarti meleset lah kan. Karena tidak bisa diprediksi kiamat itu. Memang persoalan pertanyaan kapan kiamat itu semua para nabi disibukkan dengan pertanyaan itu. Kaumnya Nuh datang kepada Nuh dan mengatakan, ya Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Ibrahim datang kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Datang Arab Badui kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kapan kira-kira kiamat? Rasul tidak mau menjawab.
Orang ini bertanya lagi, Rasul kapan kiamat? Rasul tak mau menjawab sampai 3 kali. Akhirnya Rasul marah dengan mengatakan, wa ma'adadta laha, dari tadi kau bertanya soal kiamat, apa yang kau siapkan tentang kiamat? Jadi pertanyaannya bukan kapan kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk kiamat? Apa yang kau siapkan? Karena pertanyaan kapan kiamat itu apa maksudnya? Apakah ingin melihat bagaimana kemudian gunung dihancurkan, langit digulung, bintang dijatuh-jatuhkan, air lautan diluapkan, bumi digempakan? Untuk itukah kita bertanya kapan kiamat? Kadang aneh, ada sebagian orang ketika terjadi perang Palestina dengan Israel hari ini, mereka meminta seolah-olah kalau bisa Imam Mahdi sudah muncul, kalau bisa Dajjal di situ, perang aja sekalian. Apa Anda sudah siap mengalami kiamat itu? Sehingga minta disegerakan, hebat sekali. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil mudlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minat dunya. Kata Rasul, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang sangat gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, sore sudah kafir, sore beriman, pagi pula kafir. Mereka menjual agama mereka dengan harga yang sangat murah. Kewajiban kita hari ini bukan terus memperhatikan kapan kiamat, Dajjal sudah ada enggak, Imam Mahdi sudah ada enggak. Bahkan yang lebih celaka, dulu ada seorang ustaz dapat SMS bahwa Imam Mahdi sudah ada di Arab Saudi katanya, tapi tak ada juga. Rupanya ada orang Medan ngaku Imam Mahdi. Coba bayangkan, Imam Mahdi dibaiat di Rukun, muncul pula di Medan. Ada juga di Jawa Barat, namanya Cecep Soleha, ngaku Imam Mahdi juga. Di Jawa Timur ada juga, di Batam tidak ada, alhamdulillah. Tapi sekarang coba bayangkan, perkara-perkara gaib berusaha untuk disingkap, di gimana caranya? Enggak bisa. Perkara gaib itu cukup diimani. Kata Nabi A kita katakan A, kata Nabi B katakan, itu lebih selamat. Karena perkara-perkara seperti ini tidak bisa diprediksi, cukup diimani saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan masuk membahas beberapa hadis bicara soal fitnah dulu, baru masuk pada huru hara hari kiamat, bicara soal tanda-tanda kiamat, baik yang kecil ataupun besar. Karena inilah inti daripada pembahasan di malam hari ini, fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali, badiru bil a'mal, afwan, badiru bil a'mali sab'an, hal tantadiruna illa maradan mufsida, au haraman mufannida, au ghinan mutghiya, au faqran munsiya, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, au as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Riwayat ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahadits Adh-Dhaifah melemahkan riwayat ini. Tetapi secara makna benar, karena dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lainnya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk banyak-banyak beramal sebelum datang 7 perkara.
Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadiruna illa maradan mufsida. Jangan sampai kita belum beramal sudah datang sakit yang merusak, atau kepikunan yang menjadikan dia tidak bisa beramal, atau kekayaan yang menjadikan dia melampaui batas, atau kefakiran yang melupakan agama, atau kematian mendadak, ataupun dajjal, dan itu seburuk-buruk perkara yang ditunggu, dan yang terakhir ataupun kiamat, dan kiamat sungguh sangat dahsyat akibatnya. Nabi SAW di sini mengatakan kepada kita, ikhwan, sekarang ini orang semakin jauh dari Nabi itu kondisinya bukan semakin baik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena memang Islam itu yang terbaik di masa Nabi kan. Kemudian di masa tabi'in, kemudian di masa tabi'ut tabi'in, inilah Islam terbaik karena atas lisan Nabi. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahku para sahabat, kemudian setelah para sahabat para tabi'in. Itulah yang disebut dengan generasi salaf. Ketika lewat generasi emas ini, maka manusia semakin jauh dari mereka, maka kondisi ini semakin buruk, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah, pasti akan lebih buruk. Lah keburukan ini ditimbulkan dua perkara. Pertama, munculnya syubhat, dan itu dari syaitan. Yang kedua, munculnya syahwat, dan itu dari hawa nafsu. Inilah dua perkara yang merusak manusia, syubhat dan syahwat. Syubhat dari syaitan, dan syahwat itu dari hawa nafsu. Apa bedanya syubhat dengan syahwat? Saya contohkan aja ya, biar antum paham. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika terusir dari sorga, apa dosanya? Dosanya makan buah larangan. Kata Allah, wala taqraba hadihi syajarah. Jangan kau dekat pohon-pohon ini. Dekat makan pula. Artinya dosa Nabi Adam itu makan. Makan perkara apa? Perkara perut. Berarti bicara syahwat. Syahwat perut. Berarti dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena syahwat. Itulah yang menjadikan Adam terusir dari surga. Kemudian yang kedua, iblis. Kenapa iblis terusir dari surga? Karena syubhat. Iblis merasa lebih baik dibandingkan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang kuciptakan wahai iblis? Apa kata iblis? Tidak bisa. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengkias dengan kias fasik, kias batil. Dia mengira bahwa cahaya dengan api itu mirip. Malaikat tercipta dari cahaya. Kemudian iblis merasa tercipta dari api. Api dengan cahaya lebih mirip dibandingkan tanah dengan api, dengan cahaya. Maka dia lebih baik karena mendekati malaikat. Itu prasangkanya siapa? Iblis kan mengatakan seperti itu karena ada syubhat di kepalanya. Dia merasa lebih baik, sombong, takabur, akhirnya terusir dari sorga. Berarti terusirnya Adam dari sorga karena syahwat, terusirnya iblis dari sorga karena syubhat. Inilah penyakit bahaya, ini penyakit akhir zaman. Orang itu tersesat hanya dua ini saja, terkena syubhat atau terkena syahwat. Lah makanya Nabi SAW mengingatkan di akhir zaman itu namanya cengkraman. Dua penyakit ini luar biasa. Karena yang satu merusak agama, yang satu merusak akhlak. Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak.
Sementara orang itu menjadi baik ketika akhlak dan agamanya jadi satu. Nah, itulah jadi baik orang. Tapi kalau salah satunya hilang, rusak orang itu. Karena belum tentu punya agama tak ada akhlak, atau punya akhlak tak ada agama. Tapi kalau dua-duanya punya agama, punya akhlak, jadi baiklah dia. Lah Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. 1. Maradan mufsidan. Jangan sampai kemudian datang kepada kita sakit yang merusak. Coba lihat orang sakit itu, ikhwan. Apalagi orang-orang yang terkena stroke, yang terbaring, yang ada di kursi roda, yang ada di kasur, makan disuapi, minum diminumi, mau bergerak saja harus dipangku dan dipapa. Bisa apa coba? Hanya bisa melamun saja. Enak ya orang itu ke masjid, saya tak bisa ke masjid. Enak orang itu kok kesana kemari silaturahim, saya tak bisa. Apalagi cerita jihad, enak ya orang itu bisa jihad, saya tak bisa. Lah mumpung kita belum sakit dan sehat, gunakan kesehatan ini sebagai amal soleh kita. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang selalu dilupakan manusia. Pertama kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Maka alhamdulillah antum sehat, bisa hadir di majelis taklim. Jangan sampai nunggu sakit baru kepikir mau ngaji. Waktu sehat ya ngajilah. Oke, Anda selamat daripada sakit yang merusak. Sekarang apa selamat ke yang kedua? Haraman mufannida. Kepikunan yang merusak. Coba ikhwan, orang pikun itu kan sama dengan anak-anak gak berakal kan. Kadang-kadang kita ini anak merawat orang tua yang pikun masih mending merawat anak kecil yang tidak berakal. Sama-sama tidak berakal itu sebenarnya itu. Orang pikun kan tidak berakal karena sedikit gila kan begitu ya, karena gak ada akalnya. Anak kecil juga sama gak berakal, tapi kita suka merawat anak kecil dibandingkan orang tua. Kenapa? Kalau merawat anak-anak ada lucu-lucunya. Antum merawat orang tua ada lucu-lucunya? Yang ada dongkol lah, apalagi orang tuanya cerewet. Yang ada doainnya enggak kan. Kapan lah bapak mati ini katanya. Jadi orang pikun ini susah. Dan orang oke lah dia selamat dari pikun. Apa dia selamat dari yang ketiga? Au ghinan mutghiyah. Kekayaan yang melampaui batas. Terkadang orang itu ketika miskin, ikhwan, dia ingin kaya. Karena dia sudah ngaji, kononnya sudah hijrah, dia sudah berpikir itu, saya kalau kaya, saya akan kuasai harta. Saya akan buat masjid, saya buat pesantren, saya buat ini, buat itu, macam-macam di kepala dia. Itu masih miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi kaya, mungkinkah dia menguasai harta? Tidak, harta yang menguasai dia. Itulah yang disebut oleh para ulama bahwa kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu bisa rusak gara-gara dibentangkan harta. Qarun ini waktu miskin orang soleh, orang dekatnya Nabi Musa. Qarun itu bahkan disebut munawwir. Dalam kisah Israiliyat itu disebut munawwir. Munawwir itu artinya bercahaya mukanya, sebab kalau dia membaca Taurat itu lantunannya sangat indah sekali. Diundang kemana-mana Qarun hanya untuk membacakan Taurat. Itu waktu miskin tuh. Datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta doa agar diberikan kekayaan oleh Allah supaya dia dengan kekayaannya bisa membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Musa diajarkan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau berdoa mustajab doanya. Akhirnya Qarun pun mengamalkan amalan yang diberikan Nabi Musa. Dengan waktu yang cukup panjang, akhirnya Allah bentangkan kekayaan kepada Qarun.
Jadilah orang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel. Semua usahanya lancar, tidak ada yang dihalang-halangi Allah, bahkan menjadi orang yang paling kaya dari seluruh kekayaan Bani Israel. Turun syariat zakat kepada Musa, maka Musa mengutus kepada Qarun untuk dikeluarkan zakatnya. Apa kata Qarun? Enak saja, ini kekayaan aku yang cari. Innama utituhu min ilmin indi, kata Qarun. Ini kekayaan karena kecerdasanku, bukan karena Musa, bukan karena Robnya Musa. Dia tidak pernah menasabkan kekayaan kepada Allah, tapi menasabkan kekayaan kepada dirinya, kufur nikmat. Apa yang terjadi? Maka Allah katakan, fa khassafna wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadilah setiap orang ngorek tanah, ada uang dibilang harta Qarun, nemu dompet harta Qarun, semua dibilang harta Qarun. Ya. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada manusia paling kaya kecuali Qarun kan. Qarun ini awalnya orang baik, orang soleh, menjadi jahat karena kekayaan kan. Makanya sebelum jadi kaya yang merusak itu, beramal soleh. Jangan nunggu kaya baru beramal soleh, karena belum tentu ketika kaya dia beramal soleh tuh. Oke lah Ustaz, saya sudah kaya, enggak, saya enggak pelit kok, saya juga beramal, saya juga infakkan harta saya. Oke, Anda selamat dari kekayaan yang melampaui batas. Apakah selamat dari yang seterusnya? Au faqran munsiya, setelah Anda kaya, Allah buat Anda miskin. Yang miskinnya ini melupakan, tidak bisa ibadah. Kemana saja kau tak ngaji, aduh susah, makan aja susah. Tidak mungkin saya makan hadis sama ayat, saya harus kerja. Nggak hadir dia di pengajian. Alasannya apa? Cari kerja. Itu namanya kemiskinan yang melupakan. Ya. Kan bahaya nih. Kemudian oke lah Anda selamat, kemiskinan yang tidak melupakan. Saya masih ngaji walaupun miskin. Apakah selamat dari yang seterusnya? Au mautan mujhiza, kematian mendadak. Sekarang tingkat kematian ikhwatu fiddin, kalau dulu ya biasanya yang banyak mati itu usia yang sudah tua, biasanya usia-usia di atas 60, 70, itu udah bau tanah biasa, dekat-dekat. Tapi survei membuktikan hari ini yang banyak meninggal bukan orang tua, tapi anak-anak remaja. Kenapa? Karena yang trek-trekan di jalan itu nggak ada yang usia 70, rata-rata anak SMP, SMA kan gitu ya. Itu yang paling banyak mati. Jadi kakeknya belum mati, cucunya udah mati. Itu survei seperti itu kan gitu. Jadi kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Oh ada Ustaz, tandanya sudah tua, sudah keriput, usianya sudah 8 tahun, 80 tahun. Kata siapa yang 20 tahun mati kemarin? Ya kan? Lah, kematian mendadak ini bahaya. Karena yang namanya tobat itu tidak bisa kemudian menunggu kematian kan. Harus tobat sebelum kematian. Kalau Anda ini selamat semuanya, tidak sakit yang merusak, tidak pikun yang melupakan, tidak kaya yang menjadikan orang itu melampaui batas, atau tidak miskin yang melupakan, tapi apakah Anda selamat dari kematian mendadak? Karena kita tidak mungkin selamat dari kematian mendadak, segeralah beramal kata Nabi. Oke, Anda selamat dari kematian mendadak, apakah selamat dari yang selanjutnya? Awid dajjal fasyarru ghaibun yuntadhar, atau berhadapan dengan dajjal. Sakitmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum fakirmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu, kata Rasul. Kalau memang ada 5 perkara ini, jaga sebelum datang perkara-perkara fitnah yang datang bergelombang-gelombang menghantam kita. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada prediksi-prediksi Nabi tentang akhir zaman. Dan ini harus kita yakini karena Nabi SAW yang bersabda. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sayakunu fi akhir zaman kaumun
yajlisuna fil masajid hilaqan hilaqan imamuhumud dunya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman, akan datang zamannya di akhir-akhir, ya kita ini akhir zaman, sebuah kaum mereka duduk-duduk di masjid berhalaqah-halaqah, tetapi yang dibicarakan urusan dunia. Kalau dulu di zaman Rasul itu masjid digunakan untuk berbicara urusan akhirat kan, sekarang enggak. Ketemu di masjid itu cerita bisnis, cerita dagang, cerita niaga, cerita hasil, cerita kebun, semua diceritakan. Kalau dulu masjid itu betul-betul bicara soal akhirat, masuk masjid saja sudah kebayang neraka, kebayang surga kalau dulu. Sekarang masuk masjid kebayang duit, rupiah, dolar, ringgit, semua ada. Nah, ini kan sudah akhir zaman. Orang di masjid halaqah tahfidz harusnya, ini halaqah dunia. Sini. Ada modal enggak katanya? Di masjid ngomong begitu. Bahkan kadang-kadang transaksi jual beli di masjid. Jangankan bicara transaksi di masjid, mengumumkan barang hilang saya tidak boleh di masjid itu. Apalagi melakukan transaksi pula. Ini sudah alamat akhir zaman. Masjid bukan digunakan untuk tempat aman. Dan hari ini tidak ada tempat aman rasanya. Dulu mungkin ya Anda yang sudah tua-tua, masih kecil-kecil dulu, tempat yang paling aman itu cuma dua kan, kalau tidak masjid rumah. Tapi dua-duanya sekarang tak aman kan. Masjid aja dikunci, takut jam dinding hilang, mikrofon hilang, kotak infak digondol orang, nggak aman lagi. Kadang-kadang orang pura-pura sholat di masjid atau keluar bawa kotak infak kan. Ya seperti itu, sudah nggak ada aman lagi di masjid itu. Di rumah juga sama. Sekarang tidak ada tempat aman di dunia ini, karena masjid saja sudah tempat orang itu sudah berani melakukan kejahatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau tempat Baitullah, rumah Allah saja sudah tidak aman, mau cari kemana lagi keamanan coba? Dan ini sudah akhir zaman. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubali ar-rajulu min aina asaba al-mal min halalin aw haramin. Akan datang zamannya kepada manusia, kata Rasul, manusia tidak peduli ketika mencari harta itu, apakah dia dapat harta dengan cara yang halal ataukah dia mencari harta dengan cara yang haram. Yang penting kaya di zaman sekarang, mau sikut kanan kiri depan belakang, yang penting dapat uang. Ini sudah datang zamannya. 14 abad Rasul mengatakan seperti ini. Akan datang zamannya manusia tidak akan peduli cara mengambil harta, apakah dengan cara halal ataukah dengan cara haram. Dan sekarang terbukti kan. Bahkan ada orang yang membuat kaidah, Ustaz, jangan cerita halal, yang haram aja susah katanya. Padahal yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Kenapa dia ngomong bicara seperti itu? Makanya kalau kita lihat apa yang diprediksi Nabi SAW ini, sebenarnya sudah ada juga di zaman Rasul, tapi kan tidak sedahsyat hari ini. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasul itu melihat kota Madinah atau Yathrib di kala itu ekonomi dikuasai siapa? Yahudi. Pasar besarnya itu dikuasai Yahudi. Adapun kenapa Yahudi masuk Madinah itu panjang ceritanya. Tapi yang menguasai pasar ekonomi di zaman itu adalah orang-orang Yahudi. Lah Nabi SAW melihat berbagai macam kecurangan yang dilakukan orang-orang Yahudi itu, sampai turun surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ila akhir ayat. Rasul mulai mengingkari kecurangan-kecurangan itu, sehingga Rasul mengatakan ketika melihat kecurangan-kecurangan dagangnya orang-orang Yahudi, mengatakan nanti akan datang zamannya manusia akan kembali seperti itu, tidak peduli dengan halal dan haram. Coba mulai mengurangi takaran, mengurangi meteran, mengurangi timbangan, curang dalam berdagang, gharar, riba, zalim dan semua antum transaksi dengan bank.
Kita masuk dalam lingkaran setan. Bahkan riba sudah ada di pagar-pagar rumah orang, sudah ada di pohon-pohon kelapa, sudah ada di pohon-pohon pisang. Silakan pinjam dengan bunga yang ringan, semua ada. Di mana-mana riba. Bayangkan, saya pikir riba di bank saja, rupanya di pohon pisang ada, tempel di situ. Ini kan repot kalau sudah kayak gini. Sudah ada bel, kasih tahu tuh. Isya jam berapa? Apa ini Isya ini? Bukan. Udah masuk Isya. Berarti kita sholat Isya dulu. Habis sholat Isya kita lanjut ya. Taib, ya. Masih panjang masalahnya sampai jam 11 insyaallah ya. Ya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Karena pembahasan masih panjang kalau kita membahas dalil atau membaca setiap tanda kiamat satu hadis, sementara banyak tanda-tanda yang kita akan jelaskan, tentu akan makan waktu banyak. Maka saya akan ringkas saja. Mana-mana yang perlu diberikan keterangan kita kasih keterangan, yang tidak kita lewat saja. Biar cepat ya. Makin cepat makin bagus gitu ya istilahnya. Biar cepat balik. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan alamat as-saati sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Dan di sana ada alamat as-saatil kubra. Ada sughra, ada kubra. Ada akan terulang. Karena sudah terjadi, tidak akan terulang lagi. Yang kedua, akan terus terjadi dan terus terulang sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, belum terjadi apalagi terulang. Dan yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ada 4. Sudah terjadi dan tidak mungkin terulang. Yang kedua, akan terus terjadi dan terulang. Yang ketiga, belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi sebelum tanda-tanda kiamat besar. Dan yang keempat, dia terjadi tetapi di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Contohnya seperti penghancuran Ka'bah. Itu kan tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Tapi peristiwanya di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat besar ada 10, nanti kita akan jelaskan. Kita akan masuk tanda-tanda kiamat kecil dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pakai angka, kita sebutkan langsung saja. Bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah bulan ini gimana caranya? Tapi apakah Nabi SAW menolak? Tidak. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengisyaratkan telunjuknya, tiba-tiba terbelah bulan itu jadi 2. Dari sini Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat ketika bulan terbelah menjadi 2. Yang satu tetap di porosnya, yang satu jatuh persis di atas Jabal Abi Qubais. Tapi apakah orang-orang musyrik beriman setelah mereka berjanji kalau Rasul bisa membelah bulan, mereka beriman? Tidak juga. A'angdzartahum am lang tungzirhum la yu'minun. Ada kaum diperingatin atau tidak, enggak akan beriman. Itulah orang musyrik. Kemudian wafatun Nabi, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tanda-tanda kiamat kecil. Dan tidak ada wafat yang paling menyedihkan melebihi wafatnya Nabi. Tepat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan itu tanda-tanda kiamat. Kemudian wafatus sahabat adalah tanda-tanda kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Ingat, bintang itu sebagai pengaman langit. Kalau masih ada bintang, langit cerah, langit indah, langit bertabur bintang. Tapi kalau langit sudah tanpa bintang, menakutkan. Ada apa? Terus Rasul mengatakan wa ana amanatun li ashabi. Saya pengaman sahabatku. Fa idza dhahabtu ana
ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku pergi akan terjadi masalah dengan sahabatku. Betul, Rasul pergi mulai banyak perpecahan di tubuh para sahabat. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahabu ay as-sahabah ata ummati ma tu'ad. Sementara sahabat itu pengaman umatku, kata Rasul. Kalau sahabat sudah enggak ada, masalah dengan umat. Dan betul, ketika tidak ada satupun sahabat yang hidup, muncul berbagai macam gerakan-gerakan sesat dalam Islam. Khawarijnya muncul, Mu'tazilahnya muncul, Qadariyahnya muncul, macam-macam. Karena sahabat itu pengaman. Ketika sahabat meninggal dunia, ini tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian Fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis, Palestina khususnya. Nabi SAW 1 tahun sebelum hijrah terjadi peristiwa Rajab, walaupun menjadi khilaf ulama karena susah memastikan bulan. Cuman kita mengambil jumhur ahli sejarah bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Lah dalam peristiwa Isra itu Nabi SAW dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ sholat bersama para nabi. Artinya Rasul pernah menginjak kakinya di Baitul Maqdis. Lah ketika di zaman Rasul Baitul Maqdis dikuasai siapa? Zionis Yahudi? Belum ada orang Yahudi. Di zaman Rasul Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Zionis Nasrani Romawi. Yang menguasai itu orang Romawi. Jadi Nabi ingin mengambil alih Baitul Maqdis. Dimukadimahi dengan perang Mu'tah, kemudian berakhir di perang Tabuk. Langsung dipimpin Nabi. 3 bulan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, dan 3 bulan berperang habis-habisan di Tabuk, kemudian pulang. Tapi tidak berhasil sampai ke Palestina, baru di perbatasan Urdun. Tapi sudah dekat. Tabuk kan sudah masuk perbatasan Yordania. Akhirnya Nabi SAW sebelum wafat tetap ingin menguasai Palestina dengan cara apa? Dibentuknya satu pasukan dipimpin Usamah ibn Zaid. Belum lagi diberangkatkan, Nabi meninggal. Tapi Abu Bakar memberangkatkan. Padahal Abu Bakar terfitnah dengan banyak orang murtad, semua kabilah murtad kecuali Hijaz, Mekah dan Madinah. Tetapi Abu Bakar tidak mau memakai tentara Nabi yang disiapkan untuk membebaskan Palestina. Tetap kata Abu Bakar, ngomong sama Umar, saya tidak akan pakai tentara itu, karena tentara itu sudah disiapkan Nabi untuk melawan orang-orang Zionis Nasrani. Diberangkatkan sama Abu Bakar. Kemudian memerintahkan Khalid yang ketika itu hendak menyerbu Irak supaya gabung ke Palestina, dan sudah berhasil dikuasai. Tapi sayang Abu Bakar tidak pernah melihat kekuasaan Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin, karena keburu mati 2 tahun aja dia berkuasa. Di zaman Umar lah menyaksikan bagaimana Baitul Maqdis runtuh ke tangan kaum muslimin. Berangkatlah Umar mengambil kunci Baitul Maqdis. Ketika Umar sampai di sana, di Palestina, kata Abu Ubaidah, Umar ini kan pakai pakaian asal-asalan. Itu yang dipakai dari Madinah, itu pula akan berhadapan dengan uskup yang ada di Baitul Maqdis. Kata Ubaidah, ya Umar, pakailah pakaian layaknya seorang raja. Apa pakaian compang-camping pula kau pakai? Tapi Umar mengatakan, ya Aba Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam, wa man yabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Umar, Abu Ubaidah, kata Umar, Allah memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian. Allah itu memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian. Siapa yang mencari kemuliaan yang bukan Allah muliakan, pasti Allah hinakan dia. Jadi hijrah itu bukan pakaian saja. Kadang-kadang banyak hijrah itu pakaiannya mantap, janggotnya mantap, cingkrangnya mantap,
akhlaknya pula tak ada, masalah. Ya. Islam itulah hijrah. Islam perbaiki, hati perbaiki. Intinya bahwa Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, dan itu dari generasi ke generasi sampai runtuh, kemudian kembali ke tangan orang-orang Nasrani, balik lagi dikuasai. Tapi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Ma'ruf Salahuddin Al-Ayyubi, tentara dari Kurdi, Irak, tapi dia membebaskan Palestina kedua kalinya, terus sampai akhirnya dikuasai lagi orang-orang Yahudi hari ini. Jadi Palestina itu dari dulu gitu saja, dikuasai kaum muslimin, direbut lagi orang kafir, dikuasai kaum muslimin, direbut lagi orang kafir. Makanya kalau ada yang berpikir nih Palestina kalau merdeka kiamat, kata siapa? Dari dulu Palestina juga pernah di tangan kaum muslimin, tak kiamat-kiamat. Di zaman Umar Palestina merdeka di tangan kaum muslimin, tak ada kiamat. Di zaman Salahuddin juga Palestina di tangan kaum muslimin merdeka, tak juga kiamat. Sekarang pula ngomong kalau Palestina merdeka kiamat, dari mana taunya? Ngomong Palestina itu biasa dipegang kaum muslimin, nanti direbut lagi orang kafir, dipegang. Ya seperti itu Palestina. Dan kelak terakhir yang akan menguasai Palestina adalah umat Islam di tangan Al-Mahdil Muntadhar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, imaratul baitil maqdis kharabu Yathrib. Bahwa nanti Baitul Maqdis akan menjadi sumber kekuatan kaum muslimin di situ, dan robohnya kota Yathrib Madinah. Artinya kapan itu? Ya wallahu a'lam. Oh sudah ada tuh Imam Mahdinya, sudah pakai sorban, itu suka pidato. Itu Abu Ubaidah, bukan Imam Mahdi. Aneh-aneh pula kawannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini diantaranya Fathu Baitul Maqdis. Kemudian mutan. Mutan itu kematian yang kolektif. Banyak kematian karena wabah. Sampai Rasul membahasakan ka qisasil ghanami, seperti penyakit kambing. Lihatlah kayak tahun berapa itu terjadi hama kambing, hama sapi, sehingga tidak kurban kan. Sekali mati kan banyak kambing itu di mana-mana terkena wabah. Lah, apabila itu sudah terkena manusia, yang kata Nabi SAW, mu'ad pada hari kiamat dilebihkan dari para ulama biratwatin aw ratwataini. Ratwah itu kalau kita lempar batu, sampai di mana itu disebut ratwah namanya. Seperti itulah mu'ad di antara para ulama, kedudukannya pada hari kiamat. Meninggal satu keluarga karena taun. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang kata Rasulullah SAW, setiap umat itu punya orang amanah, dan orang yang amanah dari umat Islam ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kalau Abu Ubaidah tidak meninggal karena taun, tentu dia akan menjadi khalifah setelah Umar, karena Umar menginginkan dia. Tapi Abu Ubaidah meninggal duluan kan sebelum Umar, makanya menjadi khalifah Utsman. Kenapa meninggalnya? Kena taun. Padahal Umar itu ketika itu sudah mewanti-wanti Abu Ubaidah, pergi kau dari situ, malam ini juga kau bertolak dari situ, supaya kau selamat. Apa kata Abu Ubaidah di hadapan Umar? Ya Umar, afirarun min qadarillah, kau hendak lari dari takdir Allah. Kalau sudah takdirnya mati-mati, kalau enggak lah katanya. Kenapa kau halangi kami untuk menyerang Amwas? Kata Umar, ya nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Daripada mati kaunya, larilah dari situ, kata Umar. Karena bagaimanapun perkataan Abu Ubaidah ya tidak salah. Al-hadaru minal qadar, al-hadaru minal maut la yamna'ul qadar. Orang menghindar dari kematian belum tentu dia terhindar dari kematian, bisa saja dengan kematian yang lain. Tidak terkena corona ya ketabrak mobil gitu maksudnya. Ya, karena namanya takdir kan tidak mesti harus kena taun kan. Abu Ubaidah ngomong begitu, seolah ngomong begitu. Tapi Umar mengatakan tidak, kita kenapa aku suruh kau keluar bukan berarti menolak takdir, tidak.
Ya, lari dari takdir tapi ke takdir yang lainnya katanya. Mencari sebab gitu maksudnya. Tapi Abu Ubaidah tetap kekeh sakit taun. Dan Rasul mengatakan taun bagi umat dulu adalah azab, tapi bagi umat Islam adalah rahmat. Maka siapapun yang meninggal karena taun dia mati syahid. Apakah orang kena corona mati syahid? Nah, ini jadi khilaf ulama kontemporer. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Apakah taun itu sama dengan corona? Wallahu a'lam. Tapi antum kan sudah divaksin kan? Nah, udah ada coronanya berarti. Taib. Kemudian kasratu zuhuril fitan bi anwa'iha. Banyaknya fitnah dengan berbagai macam fitnah. Apa kata Rasul ketika bicara soal fitnah di sini? Kata Nabi SAW, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithla as-safa fala tadurruhu fitnatu ma damatis samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kal quzi muzahhiya la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah, kata Rasul. Akan diletakkan fitnah itu pada sisi hati atau dipaparkan pada hati-hati kalian seperti tikar yang dipintai sehelai demi sehelai, kata Rasul. Maka hati manapun bila telah tercampur atau masuknya fitnah tersebut, maka akan digoreskan padanya titik hitam. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka digoreskan padanya titik putih. Sehingga hati manusia terbagi menjadi dua. Ada hati yang putih seperti batu marmer yang halus, ketika itu fitnah tidak akan membahayakan selama langit dan bumi tegak. Tapi ada hati yang hitam kelam seperti cangkir yang dibali, ketika itu dia tidak pernah mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Contoh nih, anggap saja ini cangkir. Ini kalau dibuka nih tutupnya, otomatis ada lubangnya. Kita isi air, pasti air akan masuk ke dalam botol kan. Ini kalau hatinya masih bagus. Kalau hatinya bagus, botolnya masih tegaknya kayak gini nih, diisi air masuk. Tapi coba antum balik gini, diisi air dari sini, masuk nggak airnya? Itulah hati yang rusak, kata Rasul. Kalquzi muzahhiya, seperti gelas yang ditelungkupkan, nggak ada lubang pantatnya kan, mau diisi pun ya nggak akan masuk tuh. Itulah hati yang penuh dengan maksiat, dan itu fitnah. Di akhir zaman itu macam-macam maksiat ada, dari maksiat level rendah sampai maksiat level tinggi, semua ada. Dari dunia klinik sampai dunia perdukunan. Apalagi negeri kita kan paling subur tuh dunia perdukunan. Kalau dulu dunia perdukunan, karena dukun itu tidak ada yang benar. Apalagi dukun pakai pengacara lagi kan. Kenapa tidak pakai pengacara jin saja? Pakai pengacara manusia lagi juga. Intinya mereka pendusta, dan itu semua dosa-dosa luar biasa, kesyirikan terjadi. Belum lagi yang percaya kelenak-kelenik, tangkal sana tangkal sini, jimat sana jimat sini. Belum lagi tatoyurnya, belum orang yang bersumpah selain Allah, bernadar di kuburan, macam-macam. Sampai kepada masalah dosa-dosa muamalah, dosa-dosa ghibah dan begitu seterusnya. Dan ini bisa menghitamkan hati. Lah ketika terlampau banyak dosa, kita lihat hati manusia seperti gelas yang telungkup itu. Susah membedakan yang ma'ruf, susah membedakan yang mungkar. Akhirnya kemudian yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar pula dianggap ma'ruf. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta pula dikatakan jujur. Yang amanah dikatakan khianat, yang khianat pula dikatakan amanah. Pencitraan. Apalagi musim politik hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi cerita kejujuran ini cerita yang luar biasa. Di zaman Umar saja, kejujuran itu menjadikan sebuah perkara yang menakjubkan. Coba bayangkan, satu hari Umar ini, bahasa saya belusukan ya, belusukan kalau
kepala negara masuk ke got-got itu belusukan ya kan. Ya. Tapi Umar nggak bawa wartawan, ya. Jadi nggak tahu beritanya. Jadi Umar tuh belusukan malam-malam. Umar ini kan salah satu khalifah yang peduli dengan rakyatnya. Jadi dia padang pasir itu disulap menjadi tenda-tenda. Jadi siapapun orang-orang dari daerah yang ingin ngadu nasib ke kota, mungkin kalau sekarang ke Jakarta lah kan gitu, itu oleh Umar itu disediakan tenda-tenda, tinggal di situ. Ya, kalau sekarang apartemen lah, dulu tenda lah. Listriknya dipasok, makanan yang dipasok gitu ya. Itu di zaman Umar tuh. Rupanya listrik itu kan dijatah tuh, anggaplah jam 10 mati. Jangan dihidupkan karena itu listrik milik negara. Ketika Umar lewat di situ, ada satu tenda itu kok masih nyala lampunya. Harusnya jam 10 mati kok masih nyala. Heran Umar, kenapa tidak taat dengan peraturan? Didekatilah tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan seorang ibu dan anak putrinya. Umar dengar saja. Mereka berdua tak tahu ada Umar di balik tenda. Kata ibunya, nak, besok kita jual air susu, kita tambah dengan air mineral, biar banyak untungnya. Kita tambah aja air putihnya dengan air susunya. Kata anak putrinya, jangan bu, Amirul Mukminin melarang, tidak boleh curang dalam berdagang. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin tidak tahu. Padahal ada di sampingnya tuh. Tidak tahu, dia tidak tahu kok katanya. Kata putrinya, bu, walaupun dia tidak tahu, tapi Amirul Mukminin itu punya Tuhan, dan Tuhan dia Tuhan kita juga. Umar ketika mendengar anak perempuan itu berkata jujur seperti itu, takjub. Langsung pulang dia. Dikumpulkan semua anak-anak putranya, Abdullah ibn Umar, Qasim ibn Umar, banyak anak putra Umar. Apa kata Umar? Siapa di antara kalian yang siap menikah? Tiba-tiba Qasim mengatakan, saya wahai abi. Besok kita lamar. Di tenda itu ada bibit unggul tuh. Bayangkan, di bawahnya besok Qasim bin Umar dilamarkan orang yang ada di tenda itu. Bayangkan apa ibu yang mau curang itu apa nggak gelagapan gitu. Datangi Umar, disangka mau ditangkap karena curang. Umar mengatakan, nikahkan putrimu dengan putraku. Kagetlah. Akhirnya nikahlah Qasim bin Umar dengan anak putri wanita itu. Dari keduanya lahir seorang putri namanya Laila. Dari Laila ini lahir seorang Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam, 2 tahun berkuasa, tidak ada orang miskin di zamannya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, kejujuran itu di zaman itu luar biasa. Itu di zaman Umar, orang yang jujur itu bukan takjub. Di zaman Umar orang jujur langka, apalagi di zaman sekarang. Kok cerita jujur ini gimana cerita? Di zaman Umar udah langka, di zaman sekarang makin tak ada. Lihat tuh foto anggota dewan tuh, siap jujur katanya. Ngomong dubes ya bahasanya. Dulu ada kisah itu, ada guru madrasah. Zaman dulu gaji kan masih rendah, 500 perak zaman dulu. Nah sampai 1 juta, 500 saja. Itu guru madrasah. 1 bulan dia tidak masuk 2 minggu karena sakit. Akhirnya tetap gajinya ketika akhir bulan tetap dikasih 500. Karena guru ini amanah, dia hanya masuk 2 minggu, dia kembalikan yang separohnya. Jadi dia ambil 250, yang 250 dikembalikan ke sekolah. Jujur dia. Kata kawannya, gila kau, itu uang. Kenapa kau tak ambil? Itu kan uang, kenapa kau tak ambil? Kata dia, nggak mungkin lah saya ambil, saya kan cuma mengajar 2 minggu. Ya saya kembalikan lah. Memang kau ini gila katanya. Kalau yang jujur saja dikatakan gila, cemana yang gila tuh? Ya, kan masalah jadinya. Lah ini fitnah akhir zaman yang seperti ini, mengabur-ngaburkan kan, pencitraan saja orang tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara asratus sa'ah adalah
ikhbaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ma'rakati Siffin. Nabi SAW pernah menghabarkan tentang perang Siffin. Jadi satu hari Nabi SAW pernah menggendong dua putranya, cucunya maksudnya, Hasan dan Husain. Apa kata Rasul? Di antara dua cucuku ini, ya entah Hasan entah Husain, pokoknya di antara keduanya lah, akan ada orang yang mendamaikan dua kekuatan yang akan saling berperang. Entah Hasan entah Husain, pokoknya Rasul mengatakan di antara dua cucuku ini. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah, Umar meninggal, Umar menjadi khalifah, Umar meninggal, Utsman menjadi khalifah, Utsman meninggal, Ali menjadi khalifah, Ali meninggal, Muawiyah menjadi khalifah, Muawiyah meninggal, Yazid menjadi khalifah, Yazid meninggal, Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah, terus seperti itu. Tetapi perkaranya adalah ketika Utsman meninggal. Utsman meninggal ini kan tidak wajar, karena Utsman itu dibunuh secara sadis oleh kelompok Sabaiyah. Abdullah ibn Sabah seorang Yahudi membentuk poros permusuhan dari Basrah, Kufah, Mesir, Irak, dikumpulkan anak muda di serbu Madinah, melakukan pemberontakan pertama dalam Islam. Kelompok Sabaiyah di musim haji ketika tentara tidak ada di Madinah, dikepung istana, berakhir dengan pembunuhan Utsman secara sadis. Lah, ketika itu kita tahu bahwa tentara semua terpusat di mana? Di Syam. Dan Syam dipimpin Muawiyah. Muawiyah dengan Utsman itu satu kabilah, Bani Umayyah. Tidak terima dengan kematian Utsman. Sementara tentara dikuasai dia di Syam itu. Dia minta kepada Ali untuk menangkap semua pembunuh Utsman, tapi Ali tak mau. Alasannya, di balik pembunuh Utsman ini kabilah-kabilah besar, bisa perang besar. Kata Ali, sebaiknya baiat aku wahai Muawiyah, kita tangkap tuh. Kata Muawiyah, oh tangkap dulu baru ku baiat. Kata Ali, baiat dulu kita tangkap. Kata Muawiyah, tangkap dulu baru ku baiat. Bingung dua orang ini. Akhirnya satu solat witir dihabiskan satu Al-Quran. Siapa yang bisa menghabiskan satu witir dengan Al-Quran? Kecuali Utsman. Dia baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, satu rakaat witir. Itulah Utsman. Sampai Utsman mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma sabi'tu min kalami rabbikum." Kalau bersih hati kalian, tidak mungkin kalian kenyang untuk membaca Quran. Dituduh tidak mencintai Quran oleh Khawarij, dituduh kemudian dibunuh atas nama Quran. Nauzubillah. Ali juga sama, yang membunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, atas nama Quran. Itulah Khawarij itu, hati-hati. Pemikiran-pemikiran Khawarij itu. Nanti karena Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman ada anak-anak muda yang muda-muda, jahil-jahil, tapi sok-sokan agamanya, meremehkan solat kalian di antara solat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, baca Quran kalian dengan bacaan Quran mereka, tapi tidak sampai di tenggorokannya. Kalau engkau berjumpa dengan mereka, perangi mereka, karena dalam merangi mereka terdapat pahala. Khawarij, ya, rinciannya panjang lah kisah Khawarij itu. Harus ada pembahasan khusus karena sejarahnya panjang Khawarij. Ya. Intinya bahwa terjadinya perang Siffin ini sudah diwahyukan dan terjadi, dan itu alamat kiamat. Ya. Kemudian juga khuruju ad'iyatin nubuwati wad dajjalina wal kadzabin. Munculnya nabi-nabi palsu. Munculnya nabi-nabi palsu itu di awal-awal dakwah Rasul tidak ada. Maksudnya periode Mekah itu tidak ada orang yang berani mengaku nabi palsu. Baru setelah akhir-akhir umur Nabi, ketika Rasul sudah hampir-hampir, nggak ada yang mau ngaku Nabi. Nabi asli aja dimusuhi. Baru setelah periode Madinah, Nabi menguasai Mekah, Nabi menguasai Madinah, ada kerajaannya, semua tunduk sama Nabi. Orang dari jauh, enak juga ya jadi Nabi, kata, dihormati orang. Dia nggak tahu prosesnya jadi Nabi. Jadi orang yang ngaku Nabi itu sudah akhir-akhir itu. Setelah Rasul mau meninggal, muncul Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Muncul Muslim Al-Kadzab dari Yamamah. Muncul Tulaihah. Bahkan ada seorang wanita namanya Sajah bintul Haris, ngaku juga Nabi. Itu di zaman Nabi semua tuh. Tapi yang dua tobat dan baik Islamnya, Sajah dan Tulaihah. Tapi Al-Aswad Al-Ansi
dan Musailamah al-Kadzdzab, dua-duanya diperangi kaum muslimin dan ditumpas di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Musailamah al-Kadzdzab satu hari kedatangan Amr ibn As. Amr bin As ini belum masuk Islam karena telat masuk Islamnya. Setelah 20 tahun baru masuk Islam dia. Jadi Islam itu sudah 20 tahun lewat. Dia dan Khalid bin Walid baru masuk Islam. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Bayangkan, periode Mekah enggak masuk Islam, Rasul hijrah enggak mau masuk Islam. Baru setelah Rasul 7 tahun, artinya kan sudah lewat 20 tahun tuh, Khalid dan Amr bin As baru masuk Islam tuh. Dia namanya hidayah. Kadang hidayah cepat, kadang lambat. Jadi Amr bin As satu hari bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu. Kata Musailamah, "Ya Amr, kau kan tetangganya si Muhammad. Kira-kira wahyu Muhammad." "Oh," kata Musailamah, "iya, semalam juga Jibril yang datang ke Muhammad, dia pun turun ke aku," katanya. Dia pun menyampaikan wahyu. "Ah," kata Amr bin As, "cemana bunyinya?" katanya. Mulai dia berbunyi, "Ya Difda binta Difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa a'laki fitin," katanya. Kodok, anak putra kodok, katanya. Surat kodok namanya. Bayangkan, mengodoklah kau paling rendah. Nabi Rajal ibn Unfa ini diutus oleh Rasul untuk mengirim surat. Maksud surat itu menasihati Musailamah agar bertobat. Di tengah jalan Rajal ibn Unfa membawa surat dari Nabi, meninggal pula Nabi. Meninggal Nabi itu. Kemudian dia sampai ke Musailamah al-Kadzdzab. Yang harusnya surat itu disampaikan kepada Musailamah al-Kadzdzab, malah disembunyikan surat itu, malah kemudian ngobrol empat mata, tiba-tiba jadi pengikut Musailamah. Entah dijanjikan jabatan, entah dijanjikan apalah, pokoknya kontrak politik lah gitu. Antar Rajal ibn Unfa, murtad akhirnya. Hidayah milik Allah. Pada sudah bermulazamah bersama Rasul, Al-Baqarah hatam, ketika ditawari deal-dealan politik dengan Musailamah al-Kadzdzab, langsung dia murtad. Rajal ibn Unfa ini. Ini sekali lagi saya catatan, ini memang riwayatnya dilemahkan para ulama. Tapi syahidnya di sini bahwa hidayah itu milik Allah. Jangan merasa kita aman, kita tidak akan bergeming. Jangan salah, hati ini yang membolak-balikan Allah. Dari sini belajarlah istiqomah. Dan banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Baik. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah duhur rijalul zalama yadribuna an-nasa bisiyat. Munculnya orang-orang zalim, penguasa-penguasa zalim yang mereka biasa tidak pernah meletakkan, hilangnya amanah, wa kathratul haraji, banyaknya pembunuhan. Dan ini yang terjadi sampai kata Rasul apa? Orang yang membunuh la yadri fi ma qatal. Orang yang dibunuh la yadri fi ma qutil. Kata orang yang membunuh, kok bisa ya aku bunuh? Kata orang yang dibunuh, kenapa aku bisa dibunuh? Itu bahasanya, orang yang membunuh tidak tahu kenapa alasan dia membunuh, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa dibunuh, katanya. Karena masalah parkir bunuh-bunuhan, masalah utang bunuh-bunuhan, masalah pacar bunuh-bunuhan, masalah ketersinggungan bunuh-bunuhan. Sekarang bunuh-bunuhan itu Masya Allah. Padahal kalau kita bercerita orang bunuh-bunuhan itu, ada yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Ada yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Ada yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Ada sebaliknya. Nah, gimana tuh? Ya, kok ada 4 pula di sini. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Seperti apa? Seperti contohnya umpamanya orang-orang yang berjihad, kemudian orang kafir membunuh kita, kita mati syahid. Setelah membunuh kita, taubat pula dia, masuk Islam, kemudian perang, dia pula yang syahid. Orang yang dibunuh dan yang bunuh dua-duanya masuk surga. Orang yang membunuh dan yang bunuh dua-duanya masuk neraka. Itulah yang dikatakan Rasulullah apa? Al-qatilu wal-maqtulu finnar. Yang dibunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, iya Nabi, yang dibunuh kasihan lah yang masuk neraka. Iya, karena dia apes saja. Coba dia yang tak apes, dia yang bunuh, katanya. Dua-duanya masuk neraka, kata Nabi.
Tapi ada orang yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk neraka. Seperti perang tadi, umpamanya orang mukmin dengan orang kafir kan. Orang Islam dibunuh oleh orang kafir, dia masuk surga. Tiba-tiba dia dibunuh juga di atas kafiran, ini masuk neraka dia. Atau sebaliknya. Itulah hukum bunuh-bunuh. Tapi di zaman sekarang namanya bunuh-membunuh itu luar biasa. Seolah-olah tidak ada dosa kan. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Bahkan lihat bayi-bayi yang dibuang di solokan, di kardus, di tong sampah, bayi-bayi. Ya. Bahkan dulu saya masih awal-awal di Batam itu masih diistilahkan apa ya, tempat jin buang anak. Karena banyak orang-orang dari luar, Singapura, Malaysia itu kalau hamil itu mau menggugurkan bayinya itu cari dokter-dokter di Batam ya, maksudnya oknum ya. Sebagian mereka sudah ketangkap polisi kan itu. Ya oke lah, tapi ada yang tega gitu ya. Kadang-kadang bayi taruh di kardus, di tong sampah, di solokan, nggak sempat keselamat mati. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa mereka dibunuh coba? Nah ini alamat kiamat ini. Ya, alamat kiamat seperti ini. Kemudian juga ittiba sunan al-umamil madhiyah, mengikuti tata cara umat sebelum kita. Maksudnya Yahudi, Nasrani, Majusi ya, itulah. Bahkan sekiranya tata cara mereka menyakitkan sekalipun, susah ditiru sekalipun, kita akan ikut menirunya. Maka saya pernah lihat orang anak-anak pang itu kan, kok dia bisa ya ditojros-tojros ini, kok nggak sakit. Bahkan ada botol aqua di sini terus. Saya bilang apa kok botol aqua di sini? Itu cemana lubangnya telinganya tuh. Kita aja kepikiran mau nojros, sakitnya udah luar biasa. Di bekamnya takut kita aja kena jarum. Kok bisa seperti itu coba? Betato sampai kepala sampai ke kaki itu. Itu tata cara siapa itu? Itu kan cara umat-umat orang-orang Yahudi dan orang Barat itu. Bahkan mungkin Barat sudah selesai, kita yang memulai. Mereka sudah nggak betato, kita yang sibuk betato. Pada awalnya niru kan. Sekarang kita pula yang kebablasan. Lah ini tanda-tanda kiamat yang seperti ini. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki, dan begitu seterusnya. Makanya zuhurul kasiyatil ariyat, termasuk juga wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ruf ya. Pakai pakaian tapi nampak auratnya, postur tubuhnya mungkin tidak, kurang tebal, kurang apa ya, transparan dan begitu seterusnya. Termasuk juga taslimul khassah, ketika ucapan salam hanya dilemparkan kepada yang dikenal saja. Oh, kalau satu pengajian dari jauh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam akhi gitu. Kalau bukan pengajiannya biasa aja, permisi, permisi pula ada, tak ada salam. Gimana pula? Masalahnya gini Ustaz, kalau orang yang nggak kenal saya salami Assalamualaikum, tak dijawab, malah nanya, kamu kenal kapan sama ana katanya. Bayangkan coba, malah ditanya gitu. Makanya malaslah saya salam katanya. Tidak, ucapkan kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. Karena Allah yang mengatakan kepada Adam, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Ketika Adam baru saja ditiupkan ruh, Allah mengatakan idhab ilal malaika, pergi kau kepada malaikat sana, ucapkan salam. Maka Adam pun mengucapkan salam. Itulah pertama ucapan diucapkan Adam setelah alhamdulillah bersin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Allah, itulah penghormatanmu dan penghormatan bagi umatmu. Maka ucapan salam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan. Maka jangan pernah meninggalkan. Kata Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ya Anas, idza dakhalta ila ahli baitik, kalau engkau masuk kepada keluargamu, fasallim alaiha, ucapkan salam kepada mereka. Kenapa demikian? Karena itu adalah ucapan berkah untuk dirimu dan untuk keluargamu. Maka siapapun rumah yang ketika masuk tidak mengucapkan salam, dipastikan tidak ada berkah. Itu atas ucapan Rasul kepada Anas. Supaya berkah rumah kita, ucapkan salam. Ustaz, nggak ada orang di rumah, nanti saya ucapkan salam ada bunyi pula jawaban.
tenang, yang jawab malaikat. Tetap kita ucapkan salam, nanti malaikat yang jawab. Sama ketika antum salam gini, sholat, assalamualaikum, siapa yang jawab? Antum sholat sendiri di rumah, assalamualaikum. Sempat ada waalaikumsalam? Apa enggak? Keder antum kan itu. Kan masalah jadinya. Itu malaikat jawab, tenang saja, ada yang jawab. Tapi yang jelas buat tanda-tanda kiamat itu taslimul khasah, ketika salam itu hanya diberikan kepada yang khusus saja. Salam ikhwan, salam saja. Nampak zahirnya muslim, assalamualaikum. Ini enggak. Ada sebagian kita itu gara-gara beda pengajian lah salam wala kalam, wah parah itu ya. Kemudian musyarakatul mar'ati zaujuha fit tijarah, berserikatnya wanita dan laki-laki dalam berniaga. Kalau zaman dulu wanita itu ya murni di rumah kan gitu ya, memang ibu rumah tangga, memang sorga mereka di rumah. Sekarang tidak. Saya waktu ngisi kajian di radio itu banyak pembantu-pembantu Singapura itu yang perempuan banyak curhat ya, itu suaminya di kampung ini siapa laki-laki siapa yang perempuan kan. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat. Harusnya yang maksanya kan gitu. Akhirnya yang hak dikatakan batil, yang dikatakan batil. Ini bahaya. Kalau sampai seseorang membayar saksi yang bukan saksi sehingga dia bisa bersumpah dengan sumpah palsu, itu zalim. Terkadang orang yang tidak berhak dipenjara akhirnya dipenjara. Terkadang harta yang tidak boleh diambil akhirnya terampas. Terkadang nyawa yang harus dilindungi akhirnya terbunuh. Gara-gara putusan pengadilan, gara-gara saksi bayaran. Kan bahaya tuh. Saksi-saksi bayaran itu. Makanya Rasul dengan tegas, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Sambil bangkit Rasul mengatakan, ingat jangan ada persaksian dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga ta'allumul ilmi li ghairi, putra beliau Ibrahim. Sehingga Rasul ketakutan. Sahabat makin takut lagi. Disangkanya gerhana matahari total itu karena kematian Ibrahim, karena bertepatan masalahnya. Tapi turun wahyu. Kemudian Rasul SAW berceramah di hadapan para sahabat, bukan gerhana itu, bukan karena kematian, juga bukan karena kehidupan. Dia adalah tanda-tanda Allah mengutus untuk menakut-nakuti kalian. Salatlah kalian, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan para sahabat agar mereka melaksanakan salat kusuf, berkhutbah salat kusuf, kemudian menceritakan tentang apa yang dilihat di neraka. Intinya bahwa di zaman itu gerhana jarang, tapi di zaman sekarang hampir tiap tahun. Gerhana itu kan kata Rasulullah SAW apa? Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda itu untuk menakut-nakuti manusia. Harusnya ketika terjadi gerhana takut kita. Ini enggak selfie sama gerhana. Mulanya di sana coba bayangkan. Orang harus takut dengan gerhana, ini enggak. Makanya kita lihat coba. Selalunya saya perhatikan, setelah gerhana pasti beberapa hari atau bulan setelahnya pasti terjadi musibah. Selalu. Coba antum perhatikan. Kalau hari ini gerhana, nanti beberapa minggu ada aja musibah. Entah gempa, entah banjir, entah apa. Karena yang ditakut-takuti tak takut itu masalahnya. Allah nakut-nakuti, antum pula tak takut, kan kurang ajar temannya. Nah, boleh jadi itu penyebabnya kan. Karena Allah mengatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Nah, sekarang tiap tahun ada gerhana. Kemudian juga zuhurul maskhi, banyaknya orang-orang yang dirobah. Memang terjadi khilaf para ulama apa yang dimaksud dirobah itu, apakah orang ini dirobah menjadi bentuk yang lain. Ada yang mentafsirkan secara hakikatnya, karena di zaman Ibnu Hazm ma'ruf ya, Imam Ibnu Hazm pengarang kitab Muhalla, kata Imam Ibnu Taimiyah tidak akan sempurna maktabah seseorang kalau tidak ada muhallahnya Ibnu Hazm. Jadi Imam Ibnu Hazm mengatakan di zaman dia bercerita dalam kitabnya tuh, ketika mentafsirkan, memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, orang yang mendahului imam maka kepalanya akan diganti dengan keledai. Jadi kata Imam Ibnu Hazm, di zaman dia ada orang yang kurang ajar, nyoba-nyoba hadis ini. Mana mungkin kepala saya jadi keledai kalau saya mendahului imam katanya. Betul-betul dia lakukan, sebelum imam bergerak dia sudah bergerak. Tahu-tahu habis sholat jadi keledai kepalanya. Itu kata Imam Ibnu Hazm. Artinya bahwa khasfun di sini maskhun itu terjadi. Tapi ada yang mengatakan bukan.
Karena itu kan jarang-jarang yang seperti itu. Maksudnya mashun itu perubahan tabiat dari tabiat manusia menjadi binatang. Dan itu yang banyak kan. Sekarang banyak manusia itu seperti binatang kan, hanya makan, minum, tidur, berak, kencing, sudah. Enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak, pokoknya kayak binatang kan. Apa bedanya dia dengan binatang kalau gitu? Maksudnya ada perubahan tabiat, itu maksudnya. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian juga zuhur fitnatil ahlas. Fitnah ahlas, sarra, duhaima, itu pembahasannya panjang. Termasuk juga banyak sekali ya, ini udah 8:30 tadi saya diamanahi Ustaz sampai 8:30 katanya. Ini sudah lewat 10 menit pula, jadi saya tak amanah pula. Harusnya tadi sebelum itu ya, afwan nih saya mencuri waktu 10 menit nih. Itu lebih sama panitia. Taib, karena ada tanya jawab mungkin 5 sampai 10 menit kita buka tanya jawab saja ya. Nampaknya antum sudah 5 watt itunya matanya nih. Sudah kurang semangat. Kita buka tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita buka. Gak ada? Alhamdulillah, udah paham semua, senang saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.